Halo, selamat gini hari, kembali lagi dengan salah satu channel yang membahas tentang airsoft gun dan juga teman-temannya. Di video kali ini gue ingin memberikan video tentang 9 unit M4 family yang pernah gue review di toko Tosaurus, dari yang mulai biasa sampai yang luar biasa. Ini adalah versi gue yang pernah gue review. Buat teman-teman yang punya versi tersendiri, ya nggak apa-apa. Nggak usah dibuat rame, nggak usah dibuat ribut. Namanya juga video seru-seruan. Mari kita lihat bumper SGH dulu. Jepret! Oke teman-teman, kita langsung aja masuk ke urutan yang ke-9 dari unit M4 family yang pernah gue review di toko Tosaurus. Urutan ke-9 ini kita langsung ke unit yang namanya ASR 115X. Kenapa unit ini termasuk unit yang kece menurut gue? Karena pertama kali gue lihat, unit ini memiliki paduan warna yang keren coy. Dari warna hitam doff dipadu dengan warna-warna metal, warna-warna metalik lah, seperti warna merah dan warna-warna gold pernah gue lihat, atau silver di beberapa bagian partnya, seperti bagian trigger, cocking handle, mag release, bahkan di outer barrelnya. Unit ini juga unit yang tidak tergolong unit yang berat coy, karena mostly bagian dasarnya itu terbuat dari bahan polimer. Hanya ada di beberapa bagian sedikit metal pada bagian handguard dan di bagian buttstock. Looks-nya sendiri itu udah futuristik dan modern, dengan menggunakan handguard model keyboard dan popor yang model skeleton gitu. Ini membuat membuat kesan yang unit-unit dari masa depan kalau menurut gua ya. Udah gitu, panjang dari outer barrelnya itu sekitar mungkin 10 inch lebih, dan tentunya dengan dengan panjang itu bisa menjangkau target yang lebih jauh dari tempat mana kita berada coy. Dan yang menarik lagi dari unit ini adalah penempatan bagian iron sight dan front sightnya itu dipasang miring di bagian uppernya tuh. Jadi biasanya kan masang iron sight itu ada di tengah ya, berdiri tegak lurus. Ini bisa dipasang serong lah. Jadi nembaknya juga model-model kekinian yang serong-serong gitu lah, ala-ala Garantam mungkin, atau T-Rex Arm lah, seperti itulah. Oke teman-teman, itu adalah urutan ke-9 dari ASR 115X. Oke teman-teman, sekarang masuk ke M4 family. Urutan ke-8 yang menurut gue keren adalah dari unit yang namanya ARP 9 AEG. Kenapa gue bilang keren? Pertama, warnanya itu adalah warna abu-abu. Jarang sekali gue temuin selama ini gue mereview di toko Tosaurus itu dengan warna abu-abu. Bukan abu-abu monyet, bukan abu-abu buluk, tapi abu-abu keren coy. Udah gitu, panjangnya itu mungkin sekitar hanya 50 cm dan bobot yang di bawah 2 kilo. Mostly bahannya terbuat dari bahan polimer, sehingga unit ini adalah unit yang sangat ringan kalau kita main ya kan, buat kita lari-larian. Bahkan bisa kita menggantikan unit ini sebagai unit secondary. Bisa kita pakai handgun, kita bisa pakai unit ini sebagai unit secondary kita. Karena panjangnya tuh ya cuma 50 cm lah. Dengan menggunakan handguard yang hanya sepanjang 5 inch aja. Jadi lu kalau lagi nyelip gitu kan ke tempat-tempat sempit dengan satu tangan aja, dengan unit ARP 9 ini udah cocok banget. Ditambah lagi ada sistem yang namanya sistem 3 rounds burst kalau nggak salah. Jadi di dalam bodinya itu ada semacam pengaturan elektrik, di mana biasanya kalau kita nembak itu kan pilihannya selektornya ada di single dan burst dan safe misalkan. Nah ini ada tengah-tengahnya 3 round burst. Jadi kalau mengaktifkannya dengan cara, kalau nggak salah itu kita pencet trigger beberapa detik, itu akan mengaktifkan sistem 3 round burst-nya. Artinya ketika kita pencet itu triggernya, itu akan keluar BB sebanyak 3. Kalau single kan satu, kalau burst kan sekaligus banyak ya kan. Nah mungkin ada beberapa orang yang ngerasa single kesedikitan atau bahkan pegel jarinya, kalau burst juga kebanyakan. Nah, dengan sistem 3 round burst ini, ya mungkin
ada di tengah-tengah itu, jadi nembaknya juga enak menurut beberapa orang, makanya dibuat sistem seperti itu coy. Kalau kita mau mengaktifkan atau menormalkannya kembali ya sama aja, tinggal pencet triggernya beberapa second, maka akan kembali normal menjadi safety, single, dan burst. Begitu coy. Cukup asik lah unit ini kalau dipunyain buat main skibian, buat uber-uberan, dengan bobot yang ringan, dengan sistem 3 round burst-nya, tentunya nggak akan menyakiti teman yang kalau tembak burst kadang-kadang suka teriak coy. Woi, kebanyakan nembak coy. Gitu. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke urutan nomor 7 M4 family yang kece yang pernah gue review adalah dari, sebentar gue nyontek, dari KWA Ronin FM410 SBR. Kalau dilihat dari looks-nya sekilas saja, unit ini adalah tidak ada istimewanya. Tapi coy, setelah gue ulik-ulik unitnya ini, ternyata ada satu keistimewaan yang menurut gue ini menjadi unit yang perlu kita miliki, yaitu adalah unit ini kita bisa naik dan turunkan FPS-nya secara manual. Artinya kita sendiri juga bisa dengan sangat mudah. Biasanya, biasanya kalau ada satu tempat buat main kan ada standar standar FPS, kan. Kadang-kadang unit kita FPS-nya ketinggian, jadi bingung kita ngebongkar atau menurunkan FPS-nya, itu kan. Datang kalau kita punya keahlian membongkar kan tentunya bisa kita bongkar sendiri. Tapi kalau kita nggak punya, kadang-kadang kita harus ke tuner tuh, minta tolong diturunin FPS-nya atau dinaikin. Artinya kalau begitu biasanya ada part-part yang harus diganti. Biasanya sih dari segi pair-nya tuh. Kalau naikin biasanya pair-nya lebih tinggi. Kalau turunin biasanya pair-nya lebih rendah coy. Atau mungkin part lainnya ya. Gue nggak begitu tahu soal tuner-menuneran airsoft gun. Tapi dengan unit KWA Ronin ini, lu bisa hanya menurunkan atau menaikkan FPS dengan sendiri, dengan cara lu sendiri. Hanya dengan menggunakan tools atau semacam obeng kecil lah, obeng kunci L gitulah ya. Itu cukup diputer searah jarum jam untuk menaikkan FPS, atau sebaliknya untuk menurunkan FPS. Tidak perlu lu ngebongkar body, tidak perlu lu melepas part atau pair yang ada dalam bodinya, lu hanya cukup begitu aja. Buka bagian powernya, lalu di bagian tube itu ada tutup lagi, lu buka, lalu lu masukin aja tools itu sampai menyentuh pin untuk merubah atau menaikkan FPS tersebut. Untuk versi lengkapnya, lu bisa lihat video yang khusus membahas unit ini dari gua. Begitu coy. Oke teman-teman, sekarang masuk ke urutan ke-6 unit terkece yang pernah gua review di Tokotosaurus adalah dari Krytek Trident MK2 SPR. Sebenarnya unit ini nggak ada istimewanya ya, nggak ada sesuatu yang membuat kita tuh jadi lebih dibandingkan unit-unit yang tadi sebelumnya gue bilang ada keistimewanya, ada sesuatu yang unik yang bisa kita ulik. Kenapa gue bilang termasuk yang kece? Karena ini menurut gue dari desainnya coy, desainnya sangat elegan dan pengerjaannya cukup halus gitu kan. Potongan-potongannya, lalu sambungan-sambungannya itu juga semuanya kelihatan rapih. Warnanya warna eksklusif gitu, dan dia menggunakan handguard. Sebenarnya itu kayak handguard M-Lock gitu, tapi ini dibuat miring lubangnya seperti lihat gambar lah. Dan popornya juga kelihatannya didesain dengan bagus lah, dengan mulus sekali, sehingga menurut gua kalau gua lihat secara keseluruhan ini nggak ada cacatnya coy unit ini gitu loh. Nggak ada yang menurut gua kurang lah kalau dari segi looks-nya. Jadi dari unit ini sudah kita dapatkan karena unit EG itu sudah model konverter tiplak untuk ke bagian baterainya, tapi juga dapat konverter mini Tamiya buat baterai yang memang standar gitu kan. Nah, hanya ada beberapa bagian yang didapatkan seperti rail ya kan, dan itu juga nggak banyak. Tapi gue rasa dengan unit yang seperti itu aja menurut gue juga cukup seneng gue melihatnya atau mereviewnya, karena looks-nya keren lah. Tidak ada keistimewaan yang lebih, tapi emang ini unit yang memang dibuat untuk tampilan yang cukup mengesankan buat orang yang memilikinya. Begitu cai. Oke, sekarang kita masuk ke urutan nomor 5. Di nomor 5 itu ada MTR dari Tokyo Marui. Kalau ngomongin Tokyo Marui ya, emang kadang-kadang unit ini selalu update ya. Kadang dia juga menciptakan unit-unit yang memang nggak ada di
real steel-nya, tapi juga ternyata kalau kita pakai itu, kita lihat secara langsung itu juga cukup keren gitu. Nah, salah satunya lah MTR ini. Beberapa kali gue liat reviewnya memang ini unit-unit menggunakan gas, dan dia punya keistimewaan di mana si magazine-nya itu dia punya namanya sistem gas efisiensi. Jadi gini, kalau kita menggunakan GBBR ya kan, kalau kita suntik tuh pertama gasnya itu kan dingin ya, atau kita sering tembakan itu kan dingin. Nah, kalau dingin itu kadang-kadang membuat BB itu jadi kempos keluarnya, jadi nggak bagus lah larinya lah, nggak langsam lah karena dingin. Nah, tapi kalau magazinnya itu cepat menghangatkan dirinya, itu bisa membuat sistem kerja di magazin itu jadi lebih lancar lagi, jadi bagus lagi lah. Jadi pelurunya itu bisa jalan lurus ataupun jauh lah. Beda kalau dalam kondisi dingin. Nah, si magazine dari si MTR ini mempunyai yang namanya gas efisiensi. Jadi ketika kita sering tembakin, dia akan cepat memulihkan dirinya menjadi mempunyai hawa yang hangat. Jadi sistem kerja pun jadi cepat lebih baik lah. Kayak beberapa kali gue punya unit dari merek yang lain ya. Jadi kalau kita sering nembak itu GBBR, itu akan cepat dingin mag-nya, dan itu akan membuat BB itu jadi kempos. Jadi larinya tuh kayak kencing lah, nggak asik lah. Jadi itulah salah satu kelebihan dari MTR. Selain itu juga dia mempunyai handguard yang cukup panjang dan ringan coy. Gue nggak tahu ya ini dari bahan apa. Bukan yang jelas bukan polimer, tapi unit ini tidak lebih dari 2,5 atau sampai 3 kilo. Nggak sampai 2,5 kilo lah, jadi cukup enteng lah. Udah gitu Mac-nya juga Mac yang kecil gitu. Jadi kalau mau nambah dengan Mac lain juga tentunya harus dari yang menurut gue yang mempunyai sistem seperti itu, gas efisiensi itu. Udah gitu dia mempunyai sistem ambidex di bagian bodinya. Jadi kalau buat tangan kiri tangan kanan lu masih bisa pakai tuh. Begitu coy. Untuk MTR berapa sih dia? Punya MTR lah dari Tokyo Marui. Oke teman-teman, untuk urutan keempat gua ada unit yang namanya TM M4 CQBR. Berkali-kali lagi Tokyo Marui berhasil merebut hati gua untuk bisa menempatkan unit inilah unit yang kece juga. Kenapa? Pertama, setelah gua lihat looks-nya ya, ini mempunyai namanya unit yang sudah diserakot. Jadi bahannya itu, unit itu catnya sudah diserakot, yang tentunya akan menambah kesan mahal lah di unit yang menurut gue ya. Kalau gue secara langsung tuh ada dove-nya tapi keren. Biasanya kalau unit yang sudah dicat serakot itu unitnya tidak mudah tergores pada lapisan bodinya, tidak mudah rusak lah karena sudah diserakot. Jadi lapisan serakot ini untuk melindungi apapun yang dilapisinya tidak mudah rusak gitu. Selain itu dia mempunyai sistem jet system tuh, dan yang tidak dipunyai oleh model-model dari produk lainnya. Moro itu punya sistem jet system. Udah gitu unit ini memang unit yang memang banyak sekali diminati oleh para airsofter untuk berbagai impresi Amerika tuh banyak sekali menggunakan unit-unit ini M4 CQB gitu kan. Dari mulai Marsok, Ranger, Green Beret itu awalnya memang banyak menggunakan unit M4 CQB. Selain itu, kalau kita lihat secara dekat, ya kan, markingnya itu bener-bener detail coy. Dia seperti punya lisensi tersendiri lah. Pokoknya kayak marking kuda jingkraknya tuh, government itu tuh rapih dibuatnya. Jadi nggak salah pilih lah orang memiliki Tokyo Marui M4 CQBR buat dipunyain sebagai koleksi mainannya kan. Selain buat mainnya juga ini plug and play, nggak pakai ribet, tinggal tancapin gas. Ini menggunakan gas, nembaknya juga nggak pakai ribet. Kadang-kadang beberapa unit-unit GBBR itu kadang-kadang juga suka kudu di-upgrade dulu supaya bisa lancar buat main gitu. Tapi kalau Tokyo Marui ini setahu gue memang langsung plug and play coy gitu. Oke teman-teman, urutan ketiga itu diduduki sama unit yang cukup keren juga adalah the unit SIG MCX. Ketika unit ini hadir di Indonesia, di toko-toko Indonesia itu banyak sekali tuh yang nguber, karena memang bentuknya yang sudah
keren, modern, dan futuristik menurut gua. Dan memang ini lagi banyak dipakai oleh kesatuan-kesatuan militer yang ada di berbagai negara lah. Salah satunya mungkin polisi Jerman kalau nggak salah gue lihat ya. Dan di Indonesia sendiri itu Brimo juga pakai unit ini coy. Tapi menurut gua ada sedikit kekurangan di unit ini adalah pada bagian popornya. Karena menurut gua popornya tuh kelihatan ringkih, ya kan? Nggak sekuat kayak nggak sebanding sama bagian bodinya lah. Tapi di luar itu tampilannya memang mengesankan sekali buat teman-teman yang mungkin melihat langsung ya. Unit ini menggunakan unit baterai dan ketika kita ke tes itu dia mempunyai akurasi yang cukup keren. Lari BB-nya itu cukup stabil coy, nggak naik turun. Itu open box-nya ya. Biasanya kan kalau kita beli baru kadang-kadang ada aja dah yang membuat lari pelurunya itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Tapi si MCX ini ketika kita open box, kita tes di lapangan, itu cukup stabil dan akurat pelurunya. Sampai mungkin sekitar 20-30 meter masih oke coy. Gitu coy. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke urutan nomor 2. Unit terkece, terkeren yang pernah gue review di Tokotosaurus, yaitu adalah unit Tokyo Marui Urgi Short Mode Block 3. Udah dah. Mungkin semua orang setuju sama apa yang gue lihat ini dan yang gue nilai ini. Kenapa? Karena tadi gue bilang dari bodinya aja memang Tokyo Marui ini sudah mungkin dapat lisensi ya dari real steel-nya, jadi sehingga mempunyai detail marking yang keren, yang sangat rapih. Udah gitu ditambah sama handguard kekinian, Block 3, menggunakan model M-Lock dengan warna tan ataupun gold gitu lah ya, yang sering sekali dipakai tentara-tentara Amerika kekinian seperti Green Beret ya kan. Udah gitu memang dia ini menggunakan sistem baterainya itu yang model kayak Garbutala, sistem terbaru di mana si Tokyo ini juga merancang agar unitnya ini tidak mudah rusak. Dari segi keelektrikannya ada sekringnya coy. Jadi kalau ada kerusakan pada kelistrikan bagian bodinya itu tidak langsung merusak bagian bodinya atau mesinnya, karena ada sekring yang bisa memutus aliran listrik yang rusak tadi atau konslet coy. Nah, ini menurut gue keren banget dah. Kalau kita lihat di YouTube itu ternyata banyak sekali tentara-tentara Amerika yang sudah mengupdate looks dari tampilan unitnya, dan ternyata Tokyo Marui dengan cepat sekali mereplikanya sehingga para airsofter yang sudah menggilai impresi-impresi Amerika bisa memiliki coy. Lu harus punya duit lebih, gua rasa lu harus punya unit ini sebagai salah satu koleksi mainan yang ada bisa lu pajang di ruang tamu atau mungkin orang lain yang bisa ngelihat, itu nggak malu-maluin. Pokoknya keren lah. Oke teman-teman, sekarang masuk ke urutan pertama. Unit terkeren yang pernah gue review di Tokotosaurus adalah KWA HK-17. Kalau teman-teman lihat mungkin biasa-biasa aja memang, ya kan, bentuknya seperti itu ya, seperti kalian pernah lihat di unit-unit lain dari model HK ya, Pas 16, Pas 17 sama aja. Beda hanya pada bagian magazinnya. Kalau Pas 17 kalibernya 7,62 sama seperti Scar L, Scar H. Gue ini pernah mempunyai beberapa unit GBBR seperti M4 Pas 16 dan M4 CQB dari Inukatsu. Itu hentakannya atau recoilnya yang gue pernah punya itu biasa aja, dan suaranya itu nggak bulat coy, nggak cempreng menurut gue. Tapi ketika gue pernah lihat pertama kali gue naksir namanya Scar H itu ketika gue lihat punya Om Aryo ditembak itu tangannya itu sampai getarnya tuh kuat sekali, recoilnya tuh di tangan tuh kelihatan sekali gitu loh, dan bunyinya itu yang gue seneng banget coy, bulet, nggak cempreng, jadi kayak ada bassnya lah. Dan sampai sekarang makanya gue masih menyimpan unit ini. Belum ada unit GBBR yang menurut gue sekeren ini bunyinya. Dan ternyata ketika gue mereview unit HK-17, gue memiliki kesamaan, kegilaan yang sama dengan Scar. Suaranya itu loh coy, dan hentakannya itu kencang banget. Ketika kita tembakan ya, itu tentunya akan jauh sampai ke target yang lumayan jauh dari kita lah. Intinya gue suka unit ini karena recoilnya dan juga bunyinya juga bulat, dan tentunya punya jarak yang cukup jauh gitu. Tapi terserah kalian, tapi menurut gue HK Pas 17 dan Scar H itu adalah
GBBR ya, itu adalah unit yang kece men buat kita kedobrak lawan gitu menurut gua ya. Tapi semua orang punya penilaian masing-masing, nggak usah dibuat ribut. Yang terpenting ini adalah versi gua gitu. Oke teman-teman, demikian dulu video tentang 9 unit M4 Family yang pernah gua review di Tokotosaurus versi gua. Semoga bisa menjadi hiburan buat teman-teman yang menonton video ini. Tapi kalau teman-teman punya versi tersendiri, ya kan, unit-unit M4 Family yang menurut teman-teman yang dari biasa sampai yang luar biasa, itu bebas-bebas aja. Nggak usah dibuat rame, kita ngobrol-ngobrol aja di kolom diskusi. Sampai jumpa di video SGH berikutnya. Dadah.